Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 012454 dari kelas B kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi metode analisis uji linearitas dan tentang hipotesis parasetamol untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi. Nah, ya langsung saja yang pertama, yaitu apa yang dimaksud uji linearitas dan tentang dalam uji validasi. Nah, uji linearitas itu merupakan salah satu parameter penting dalam validasi metode analisis yang bertujuan untuk memastikan bahwa absorbansi itu sebanding dengan konsentrasi zat yang diukur. Dalam metode spektrofotometri kritis, respon alat atau absorbansi itu respon alat itu berupa nilai absorbansi. Nah, jika metode bersifat linear, maka kenaikan konsentrasi larutan akan menghasilkan kenaikan absorbansi yang proporsional sehingga membentuk hubungan garis lurus pada kurva kalibrasi. Sementara itu, rentan atau range adalah batas konsentrasi terendah hingga tertinggi, di mana metode analisis masih mampu memberikan hasil yang akurat, presisi, dan linear. Dengan mengetahui rentang, analis itu dapat memastikan bahwa sampel yang diuji ini berada pada wilayah kerja metode, sehingga hasil analisisnya itu dapat dipercaya atau valid. Yang kedua, jelaskan hubungan hukum dalam terbit dengan percobaan ini. Nah, dasar teori penggunaan spektrofotometri kritis itu adalah hukum dalam terbit yang menyatakan bahwa jumlah cahaya yang diserap oleh suatu larutan itu sebanding dengan konsentrasi zat yang terdapat di dalam larutan tersebut. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat itu, maka semakin banyak cahaya yang diserap sehingga nilai absorbansinya itu meningkat. Nah, dalam percobaan ini, hukum Lambert itu digunakan untuk membuat kurva kalibrasi larutan standar. Beberapa larutan dengan konsentrasi berbeda diukur absorbansinya, kemudian dibuat grafik hubungan konsentrasi terhadap absorbansi. Nah, jika grafiknya itu membentuk garis lurus, maka hukum Lambert itu terpenuhi dan metode dapat dikatakan memiliki linearitas yang baik. Yang ketiga, jelaskan faktor deviasi yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran linearitas dan tentang konsentrasinya. Nah, yang pertama itu ada faktor instrumen. Kesalahan pada alat seperti panjang gelombang yang tidak tepat, lampu yang mulai melemah, atau pipet yang kotor dapat menyebabkan pembacaan absorbansinya itu tidak akurat. Kondisi alat yang tidak optimal ini akan mempengaruhi hasil pengukuran sehingga grafiknya itu tidak linear. Nah, terus yang kedua itu kesalahan preparasi larutan. Nah, kesalahan dalam proses pengenceran, penggunaan pipet atau labu ukur yang tidak tepat, serta larutan yang tidak homogen dapat menghasilkan konsentrasi yang berbeda dari nilai sebenarnya. Hal ini menyebabkan hubungan konsentrasi dan absorbansinya itu menjadi tidak konsisten. Terus yang ketiga, konsentrasinya itu terlalu tinggi. Nah, pada konsentrasi yang terlalu pekat, larutannya itu dapat menyerap cahaya secara berlebihan, sehingga hukum Lambert itu tidak lagi berlaku. Akibatnya grafik kurva kalibrasi menjadi missing dan tidak linear. Terus yang keempat itu pengaruh lingkungan, seperti perubahan suhu, pH pelarut, serta paparan cahaya dalam waktu lama dapat menyebabkan perubahan sifat larutan. Kondisi ini dapat mempengaruhi nilai absorbansi yang diukur. Yang keempat itu jelaskan nilai R yang menunjukkan linearitas sangat baik dan kriteria penerimaan nilai R-nya. Nah, nilai R atau koefisien korelasi itu menunjukkan seberapa kuat hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Nah, nilai R itu berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan antara kedua variabelnya itu semakin kuat dan linearitas metode semakin baik. Dalam analisis kuantitatif, metode biasanya dianggap memiliki linearitas yang sangat baik jika nilai R-nya itu mendekati 1. Oleh karena itu, nilai R yang tinggi menunjukkan bahwa metode analisis dapat digunakan
cara andal untuk menentukan kadar zat dalam sampel. Nah, yang kelima, jelaskan tujuan aplikasi uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi. Nah, uji linearitas dan rentang ini memiliki peran penting dalam bidang farmasi karena memastikan metode analisis itu mampu memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Metode yang tervalidasi digunakan untuk menentukan kadar zat aktif dalam obat, menjaga konsistensi mutu produk, terus mendukung penelitian dan pengembangan farmasi obat. Selain itu, pengujian ini juga digunakan dalam studi stabilitas untuk memantau perubahan kadar obat selama penyimpanan. Dengan demikian, validasi metode analisis ini menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan dan kualitas produk farmasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.